Ya, Kak Mat, Rudi, kelihatan siap, saya harus sambung. siap. Silakan. Sebelum ke kantor ya, mungkin sebagai penutup. Tapi begini, memang kelemahan orang Adonara ini adalah dia dia tidak bisa menyesuaikan diri dengan hukum positif. Kenapa saya katakan begitu? Hukum positif ini sudah sejak lama mengenal pembedaan antara perkara perdata dan perkara pidana. Kita itu kan tidak paham di situ. Kita itu, oh ini pokoknya ini menalang. Ada porsinya. Ini pidana, ini perdata. Jadi kalau disumpah juga beda. Kalau saya tadi tekankan sumpah itu, inilah kalau kita melihat pengalaman-pengalaman yang mungkin belum pas diterapkan oleh hakim misalnya dalam dunia peradilan. Tapi kita mestinya baca bukunya, baca hukumnya. Hukumnya seperti apa? Hukum sumpah dalam perkara perdata itu beda dengan perkara pidana. Perkara pidana mungkin orang asal jadi. Tapi kalau perdata itu, dia itu alat bukti. Sumpah itu hanya mensahkan keterangan orang. Tetapi kalau sumpah dalam perkara perdata, dia itu dalil. Dia itu alat bukti. Jadi kalau dia alat bukti, perkuat argumentasi. Sama seperti Tobo Uku Koda. Itu tuangkan semua di dalam dalil, perkuat, kata kuncinya disumpah. Jadi sebenarnya peradilan tidak menyelesaikan masalah itu saya kira juga karena kita belum memahami hukum. Saya kira belajar dulu lagi hukum. Saya orang yang bukan sekedar menjadi hakim, tetapi saya belajar ilmunya, saya kaitkan dengan masyarakat Adonara. Saya hidup tumbuh di sana, nilai saya paham itu. Jadi ini kalau kita tidak bisa membedakan pidana dan perdata, terus apalagi kalau tidak bisa bedakan persoalan personal dengan persoalan kemasyarakatan, ya nggak bakal kita bicara solusi. Solusi untuk urusan-urusan dalam rumah pribadi itu agak sulit untuk kita terapkan dalam satu kesatuan atau komunitas kepentingan lebih besar. Itu beda. Coba kita lihat seperti orang-orang omong di tingkat nasional. Jangan saya bicara kepentingan negara, Anda hajar saya dari sisi pribadi. Hal-hal seperti itu maksud saya. Jadi kalau kita bicara kepentingan besar, contohnya bukan kasus orang per orang. Agak sulit, nggak bisa itu. Jadi kalau saya ini kan kita mau bicara kepentingan besar Adonara, kepentingan besarnya. Jadi hukum sebenarnya sudah menyiapkan itu, hukum positif. Cuma kita aja yang salah belajar. Itu poin saya. Jadi kalau Ade Rudi juga menangkap bahwa saya menantang orang Adonara, bahwa saya tidak bakal, saya rela tidak disebut sebagai orang Adonara, itu justru tantangan saya. Bahwa bisa tidak secara argumentatif, Anda lawan solusi saya, solusi kita ya. Saya kira saya mendorong cara berpikir Abang Anton Dodi, karena kita bicara kepentingan besar, kepentingan Adonara, bukan kepentingan orang per orang. Kalau orang, misalnya, bukan saya menyangga, enggak, saya juga paham dalam kasus-kasus pribadi, Meinawa, segala macam, itu sudahlah, itu kita juga paham. Tetapi kita ini bicara kepentingan besar, solusinya solusi yang besar, bukan solusi pribadi. Jadi bias daripada perang ini kan hancur satu Adonara. Coba kasus mungkin di Sandosi belum seberapa karena itu lokalnya aja. Tapi coba ketika Waiwerang itu rusak, di Bele itu rusak kan Waiwerang rusak. Itu satu Adonara berpengaruh semua. Jadi saya pingin, kenapa sekarang saya akan keluarkan semua. Ini tulisan banyak saya nanti keluar ini. Bicara hukum. Karena jangan sampai kita salah baca hukum, terus kita ada penolakan terhadap hukum nasional. Padahal hukum nasional sudah mengakomodir. Poin penting tadi itu sumpah. Di dalam perkara perdata, bedakan dengan perkara pidana dulu. Sumpah dalam perkara perdata itu seperti diusulkan oleh Pak Rolls Medan itu. Saya kira itu. Dan
suasananya dibuat seperti itu. Bila perlu hakim didatangkan bersumpah di tempat-tempat yang diinginkan oleh pihak-pihak bersengketa dengan melakukan sumpah-sumpah mereka, karena itu nanti dihukum positif memandang itu sebagai alat bukti itu loh. Jadi jangan salah. Kalau belum, memang ini susah kalau tidak dipahami. Jangan seolah-olah kita orang hukum ini terus kita tidak berpikir tentang nilai-nilai. Itu juga kurang pas itu. Apalagi saya orang Adonara, saya hidup dengan, kalau saya memahami hukum dari kacamata sebagai orang Adonara, wah, kita bisa debat panjang lebar. Tapi intinya saya menyokong pendirian dari Pak Anton Rundien. Ya mungkin saya pikir sama juga semua sepakat bahwa perang itu tidak bisa ditoleransi lagi. Cara menghentikan memang harus dengan suatu langkah yang besar. Kalau Adik tadi bertanya yang kita kesulitan menjawab itu, Adik tadi, bagaimana kalau orang kalah terus kita buat seremoni supaya pengakuan, bagaimana itu? Saya bukan tidak dapat jawaban, memang tidak akan mungkin itu. Mana ada orang Adonara mau ngaku kalah, itu saya tulis tegas di situ. Jadi negara harus hadir, negara hadir itu wibawa kita terjaga kalau negara hadir, supaya pihak lain, itu kan negara kan pihak besar ini. Tite ya kuti mari nalan, tidak ada orang Adonara omong kosong, orang Adonara bilang dia salah itu. Terima kasih. Baik. Ya, saya sedikit. Saya belum kasih kesempatan. Baik. Silakan Pak. Jadi begini. Silakan. Andai kata hakim di seluruh Indonesia seperti pikiran Pak Mat, saya kira orang Adonara pasti akan berbondong-bondong untuk membawa kasus perdatanya itu ke pengadilan. Tapi fakta yang terjadi sekarang ini justru tidak seperti yang diharapkan oleh Pak Mat tadi, hingga orang kemudian kembali ke laptop. Ya. Jadi kalau pikiran Pak Mat ini betul-betul kita diejawantakan di dalam sebuah proses peradilan, maka saya kira Adonara pasti akan menerima itu dengan lapang dada, karena nilai-nilai yang mereka nilai-nilai yang mereka miliki selama ini bisa terakomodir di dalam sebuah proses peradilan. Nah, termasuk juga sebagaimana yang disampaikan oleh Pak William tadi, bahwa peradilan itu memang peradilan negara memang hanya sampai pada memutus siapa yang salah dan siapa yang benar. Tetapi bagi orang Adonara, orang lama secara keseluruhan, mereka beranggapan bahwa proses itu belum tuntas. Karena harus melalui sebuah proses baru lagi, tahapan baru lagi untuk mengupayakan perdamaian tadi. Tapi itu kan belum ini, sehingga kalau itu tidak dilakukan, maka keputusan pengadilan tetap akan bermasalah bagi orang Adonara. Saya salut Pak ini. Mudah-mudahan Pak Mat bisa kembali ke Flores Timur satu kali supaya ini contoh di sana, gitu ya. Sepakat itu. Tapi namanya hakim ya harus mengikuti ini ya, mutasi kemana-mana. Tapi saya berharap Pak Mat satu kali datang ini sebagai pilot project untuk proses peradilan yang betul-betul bernuansa. Nah, saya kira itu saya kembalikan ke Pak Rudi. Baik, Moderator. Moderator ya. Terima kasih.